pengalaman bertandingnya sangat banyak ya Mbak. Dan semuanya perlombaan yang diikuti semuanya dapat juara ya Mbak. Tim kami pertama kali Indonesia mencetak sejarah baru selama 30 tahun ARM dilaksanakan selama ini. Kita bisa menghilangkan mitos itu, kita bisa keluar sebagai juara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi bersama saya, Sersan 2 Aditya Fajransyah. Pada episode podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Sri Kandi Kodam 14 Hasanuddin yang memiliki segudang prestasi pada kejuaraan menembak baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Langsung saja kita sapa Letnan 2 CPL Kowat Dharma Aryana. Selamat datang Mbak di Sultan Hasanuddin Podcast. Baik, selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat atas prestasi yang Mbak dapatkan pada saat kejuaraan ARM yang diselenggarakan di Filipina pada bulan November kemarin. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi TNI AD, khususnya Kodam 14 Hasanuddin. Sebelum kita lebih jauh berbincang, mungkin bisa perkenalan diri dulu Mbak kepada para sahabat setingga akhir. Baik, terima kasih Mas. Nama Dharma Aryana, pangkat Letnan 2 CPL Kowat, jabatan Kabeng Jatrat dan Optik. Kami sehari-hari berdinas di Paldam 14 Hasanuddin. Siap, luar biasa. Kalau boleh tahu kejuaraan apa saja Mbak yang pernah diikuti selama ini? Pertama kali mengikuti kejuaraan Piala Kasat, kemudian kami juga tergabung dalam klub di luar, namanya Perbakin, kemudian terakhir kami ikut ARM. Siap, pengalaman bertandingnya sangat banyak ya Mbak. Dan semuanya perlombaan yang diikuti semuanya dapat juara ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan? Tentunya dalam sebuah perlombaan maupun pertandingan itu ada kalah maupun menang ya. Namun kami diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba tersebut dan kami beberapa kali menjuarai event-event tersebut, dan itu berkat dari kegigihan kami berlatih selama ini baik di lapangan maupun di luar lapangan, karena berlatih itu tidak harus di lapangan, tidak harus dengan menembak basah, menggunakan amunisi maupun senjata, namun bisa dilakukan dimanapun, di satuan, dengan pembinaan fisik, pelatihan pernapasan, kemudian dengan angkat beban misalnya, seperti itu. Siap, jadi Mbak senantiasa berlatih? Iya. Siap. Izin kalau boleh tahu Mbak, sudah berapa lama menjadi atlet menembak? Kami menjadi atlet menembak itu dari Bintara Remaja Baru ya Mas ya. Waktu itu kami datang bersama rekan kami 4 orang. Kebetulan waktu itu ada TC Piala Kasat untuk lomba di tahun 2007. Kami langsung dites, disuruh nembak. Kebetulan nilai kami yang masuk dan kami dikirim untuk latihan terpusat di Rindam, ikut bergabung bersama rekan-rekan kami, senior-senior kami yang sudah lama terjun di nembak itu, dan alhamdulillah kami bisa bersaing, dan saya betul-betul memanfaatkan momen itu. Saya betul-betul berlatih, di mana senior saya pada saat istirahat saya berlatih sendiri dengan drill sendiri supaya bisa tahu materinya seperti apa, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Mbak. Jadi pada saat Bintara Remaja sudah mengikuti lomba. Betul sekali. Izin kalau boleh tahu Bintara Remajanya di mana dinasnya Mbak? Kami langsung penempatan di Kodam 14 Hasanuddin, waktu itu masih Kodam 7 Wirabuana. Jadi seleksinya di Rindam Pakat? Seleksi. Kami ikut seleksi juga di sini. Jadi saya ikut seleksi itu, kemudian dan kontingen. Awalnya saya cuma diikutkan TC aja, ikut latihan nebeng sama senior-senior saya yang ingin berangkat lomba. Namun waktu itu kami ditantang sama komandan latihan, disuruh nembak 10 butir. Kebetulan waktu itu kami juga, mungkin karena kami tidak ada beban, kebetulan waktu itu nilai kami masuk 10 butir, nilainya 100. Jadi komandan kontingennya langsung, ya sudah kami ikut berangkat. Siap, luar biasa sekali Mbak. Siap, awal mulanya dari situ. Dari berapa peserta itu Mbak? Waktu itu petembak seniornya ada 6 orang, kemudian yang baru-baru
Kami 3 orang yang baru disandingkan dengan tim yang lama, tentunya kami bisa bersaing sama senior-senior kami. Luar biasa sekali Mbak, berarti bakat sejak lama. Kemudian pada kejuaraan terbaru yaitu pada tingkat internasional di kejuaraan ARM, Mbak kan berhasil meraih penghargaan. Kemudian bagaimana ceritanya Mbak bisa mengikuti kejuaraan tersebut? Awal mulanya itu dari Piala Kasat dulu Mas. Pertama kali saya ikut Piala Kasat itu alhamdulillah tim saya langsung dapat medali emas. Kemudian pada tahun 2016 lagi saya ikut lagi tiap tahunnya. Saya alhamdulillah mendapatkan medali emas individual waktu itu. Kemudian Asop Kasatnya mengumpulkan kami yang dapat medali-medali itu dari yang ranking 1 yang sampai ranking 5 itu kami diikutkan kaderisasi di Jakarta di Kopassus. Kemudian kami diikutkan seleksi bersama tim ARM dan seluruh kodam-kodam. Terus kami ikut seleksi, akhirnya ikut bergabung. Siap. Mungkin bisa disampaikan berapa anggota dalam kontingen yang ikut kejuaraan tersebut? Untuk timnya sendiri itu waktu itu masih 7 orang untuk satu timnya. Dan kalau sekarang timnya itu dikurangi menjadi 5 orang. Tapi yang ikut seleksi itu dari semua kodam-kodam Mas. Dan seleksinya itu sangat begitu ketat. Ada 4 tahapan seleksi. Jadi tiap satu tahapan itu ada tuspur. Kemudian seleksi lagi sampai akhirnya terbentuk tim baru bisa. Siap. Kemudian dari Kodam 14 Hasanuddin, apakah cuma Mbak atau ada anggota lainnya? Kami ada 2 orang bersama rekan kami. Tapi dia penembak senapan juga. Kami berdua dikirim waktu itu. Kemudian alhamdulillah kami masuk dan sampai sekarang kami mewakili dari Kodam Hasanuddin. Kemudian pada saat di Filipina, dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air, berapa lama waktunya Mbak? Kami di sana kurang lebih selama 2 minggu. Tapi kami TC-nya tuh latihannya di Jakarta itu kurang lebih selama 4 bulan. Di sana kami latihan TC terpusat, baru setelah itu kami berangkat lomba ke Filipina selama 2 minggu. Apakah ada kendala selama persiapan hingga pertandingan pada saat perlombaan tersebut? Dan bagaimana cara Mbak mengatasinya? Untuk persiapan kami sebelum berangkat itu tentunya kita berlatih keras, apalagi melatih mental dengan cara kita berlatih berpindah-pindah lapangan, kemudian tahu arah matahari dari mana, terus dari cuaca panas tiba-tiba kita berpindah tempat ke cuaca dingin. Kemudian kendalanya sendiri itu pada saat musim hujan ya Mas ya, di Bandung itu kan sering hujan, tiba-tiba hujan. Nah kendalanya sendiri itu kalau hujan kan mengurangi intensitas latihan kita. Dan kendalanya itu kami tak khawatir apabila nilai latihan kami itu tidak sampai ke nilai lomba. Izin Pak, kemudian pada saat pelaksanaan di kejuaraan ARM di Filipina, apakah ada kendala juga Mbak pada saat perlombaan? Kendalanya yaitu cuacanya sangat panas waktu di Filipina itu Mas, sampai 41 derajat, mata sampai perih, sampai pusing. Makanya itu merupakan tantangan juga bagi kami sebagai petembak, karena petembak itu yang lawan sesungguhnya adalah diri sendiri Mas, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Nah itu melatih kita untuk lebih bersabar lagi, lebih mengontrol emosi, gimana caranya kita bisa pengendalian diri. Siap. Karena lawan terberat adalah diri sendiri. Siap, luar biasa Mbak. Kemudian bagaimana tanggapan keluarga Mbak setelah melihat karir Mbak yang mengikuti kejuaraan hingga ke luar negeri? Tanggapan keluarga tentunya mereka juga ikut senang dan bangga kami bisa mengikuti ajang sampai keluar, ajang yang besar. Kemudian tidak terlepas dari itu kami juga ingin berterima kasih kepada komandan satuan kami, kepada atasan-atasan kami yang sudah mensupport dan mendukung kami selama ini, sehingga kami bisa menyalurkan bakat kami di menembak dan mendukung karir kami, sehingga kami memudahkan kami untuk ikut seleksi sampai tergabung dalam tim dan bisa ikut lomba. Siap. Bisa diceritakan Mbak pengalaman yang paling berkesan yang pernah Mbak alami pada saat pertandingan? Untuk pengalaman yang paling berkesan sendiri itu pada saat lomba di Thailand,
dari tahun 2023 itu merupakan tantangan terbesar bagi kami karena selama ini apabila Thailand yang tuan rumah, semua negara tidak mempunyai kesempatan untuk keluar sebagai juara umum, tetapi dengan tekad kita yakin, kita masih gigih berlatih, kita yakin kita bisa menghilangkan mitos itu. Akhirnya tim kami pertama kali Indonesia mencetak sejarah baru selama 30 tahun ARM dilaksanakan selama ini. Kita bisa menghilangkan mitos itu, kita bisa keluar sebagai juara umum, dan memang itu tidak terlepas dari kegigihan kami berlatih dan memang keyakinan kami, dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Jika Allah berkehendak pasti ada jalan. Siap. Kemudian apa arti kemenangan yang diraih saat ini bagi Mbak? Arti kemenangan menurut kami, kemenangan itu bukanlah merupakan sebuah puncak sebuah perjuangan, tapi awal dari sebuah perjuangan. Tetap gigih berlatih, karena untuk menjadi seorang pemenang itu tidak semudah membalikan telapak tangan, namun butuh sebuah perjuangan, pengorbanan, baik secara materi, secara fisik, bahkan bisa maupun pengorbanan air mata. Baik Mbak, mungkin ada target yang ingin dicapai di masa mendatang? Target yang ingin saya capai, saya berharap saya ingin memberikan yang terbaik, dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan semoga Indonesia bisa meraih lagi kemenangan-kemenangan di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Siap, semoga terwujud Mbak. Ya, amin. Baik Mbak, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi yang ingin disampaikan khususnya bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang ingin menjadi seperti Mbak, menjadi seorang atlet menembak yang handal. Baik, untuk motivasi saya, jangan pernah sia-siakan kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, karena tidak semua prajurit itu bisa dapat kesempatan itu, maka pergunakan dengan baik, karena menjadi seorang pemenang membutuhkan sebuah pengorbanan baik materi, fisik, maupun air mata. Siap, luar biasa sekali Mbak. Kemudian sebagai penutup, mungkin ada yang ingin Mbak sampaikan, kami silakan. Kami pribadi berpesan kepada adik-adik kami atau rekan-rekan kami sebagai penerus kami nantinya, kejar dan raihlah cita-cita kalian sesuai bidang kalian masing-masing. Jangan melihat ke belakang, tetap jauh ke depan, karena tantangan ke depan akan semakin berat, dan serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga kami dan kepada komandan satuan kami karena telah memberikan kami kesempatan untuk berkarir di dunia nembak, sehingga kami bisa lebih berprestasi lagi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin dan kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih, kami bisa lebih berprestasi di bidang menembak, dan semoga Kodam 14 Hasanuddin nantinya bisa melahirkan bibit-bibit atlet yang unggul dan bisa berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak atas waktu dan kisah inspiratifnya. Semoga sukses selalu dalam karir dan membawa lebih banyak prestasi bagi Indonesia dan TNI Angkatan Darat. Itu dia bincang-bincang kita bersama Letnan 2 CPL Koat Dharma Aryana. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Kemudian jangan lupa terus saksikan Sultan Hasanuddin Podcast di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.